ketika awal menikah kita mencoba untuk berhubungan badan, ternyata nggak berhasil. Kita cuma di kepala kita cuma mikir, wah kita masih anak baru kali. Ada masa-masa di mana kita down karena masalah ini. Karena saya berpikir gini, kok nggak bisa? Dia juga berpikir, gimana tahu nggak bisa gitu. Kenapa ini nggak bisa dan sebagainya. Dipaksa sakit kan? Dipaksa sakit, saya pun sakit. Waktu itu dokter yang kita sebut dengan dokter ramah vaginismus di dunia cuma ada 3. Jadi kan bertahun-tahun nggak bisa penetrasi, jadi kena mental juga, jadi kayak ngerasa aneh gitu loh, Ci, gimana ya? Kita sebagai perempuan tidak bisa melayani suami, bukan yang nggak mau ya. Titik rendah saya dari pernikahan adalah ketika saya pengen nanya dia, gue pengen sewa Jablay boleh nggak? Halo, Shalom, GMCC Berdampak. Hari ini saya punya kesempatan dan dikasih kesempatan juga sama narasumber yang luar biasa. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang sebuah penyakit yang menurut saya juga jarang mendengar, tapi ternyata sekarang ini tuh mulai merebak dan itu sangat mengganggu anak-anak Tuhan dan khususnya bagi pasangan suami istri yang cinta Tuhan juga. Dan itu akan menjadi banyak pertanyaan. Apa sih itu penyakitnya? Penyakitnya namanya adalah vaginismus. Nah, mungkin banyak sekali pemirsa atau penonton dari GMCC Podcast tidak tahu apa itu penyakit atau jenisnya seperti apa. Nah, hari ini saya ada narasumber yang terlibat atau mendapatkan anugerah ya dengan penyakit itu, dan tapi hari ini mereka bisa sukses atau selamat atau bisa menghadapi dengan luar biasa, dan sehingga penyakit itu boleh terkalahkan, dan saya percaya semua karena Kristus. Oke, perkenalkan narasumber saya hari ini yaitu Firdy dan Livi. Boleh perkenalkan diri? Silakan. Halo. Nama saya Firdy Dominika, penulis lagu, juga musik maker, dan belakangan aktif jadi seorang chiropractor profesional, dan saya juga menggembalakan gereja di daerah Jakarta Barat. Oke. Dan ini istri saya. Halo istrinya. Halo, saya Livi. Aku makeup artist, udah gitu aja. Oke, thank you ya sudah punya kesempatan, punya waktu ada di GMCC Podcast hari ini. Kita mau ngebahas nih ya perjalanan bagaimana menghadapi penyakit yang namanya vaginismus ya. Karena memang ternyata penyakit ini mulai merebak dan ada di banyak kalangan ya, dan terutama ini akhirnya menjadi masalah dalam hubungan suami istri ya. Oke, boleh tahu nggak sih mungkin cerita sedikit itu penyakit apa sih vaginismus? Vaginismus. Nah, saya aja salah. Oke, boleh cerita nggak mungkin dari sisi wanita ya, karena memang penyakit itu dialami oleh wanita ya, banyak wanita. Kesulitan penetrasi sih. Kesulitan penetrasi, jadi kekakuan, kaku, jadi vagina. otot vaginanya kaku hingga tidak bisa masuk. Oh. Gitu. Jadi vaginismus itu ada 5 level, 1 sampai 5. Kalau level 1 sampai level 3 itu bisa masuk tapi nggak full. Oke. Tetap bisa penetrasi tapi dia nggak full. Kalau 4 dan 5 itu sama sekali mentok. Jadi dia kayak ada tembok gitu loh, nggak bisa masuk sama sekali. Betul. Hari ini saya lihat Livi juga sudah sedang mengandung ya, sedang hamil. Ini pasti banyak hal terjadi di dalam situasi itu kemarin ya. Kira-kira nih ya, Firdy sama Livi sudah menikah berapa tahun? Tahun ini ke-10. Wow, oke, tahun ke-10. Nah, bagaimana kehidupan pernikahan setelah mengetahui adanya penyakit ini waktu pas awal-awal? Pasti kan diketahuinya bukan sebelum menikah ya, Iya, pasti setelah menikah dong ya, betul? Oke, gimana, boleh nggak cerita? Awal-awal ya karena kita jaga hidup kita dari pacaran untuk kita memutuskan untuk Jaga kekudusan. jaga kekudusan lah. Kita berhubungan badan hanya ketika nikah aja lah. Gitu. Jadi ketika awal menikah kita mencoba untuk berhubungan badan, ternyata nggak berhasil. Kita cuma di kepala kita cuma mikir, wah kita masih anak baru kali soal ginian gitu kan. Akhirnya udah kita coba besok lagi sebagainya, dan nggak sadar kayak udah 3 tahun gitu. Karena kita juga sibuk dengan kerjaan kita juga. Jadi kita kayak nggak terlalu mikirin apakah ini dia sedang sakit penyakit. atau nggak mikirin. Belum sampai kepikiran bahwa itu adalah penyakit ya. Tapi tahun berikutnya kita kayak mulai mengalami istilah kata tuh kayak
ada masa-masa di mana kita down karena masalah ini. Karena saya berpikir gini, kok nggak bisa gitu. Dia juga berpikir, mana tahu nggak bisa gitu. Kenapa ini nggak bisa dan sebagainya. Dipaksa sakit kan. Dipaksa sakit, saya pun sakit gitu, pernah ngalamin. Lalu di usia pernikahan kami sekitar yang tahun ke-6 lah, apa tahun ke-7, dia bukan diam sih, dia secara pribadi nyari tahu aja, saya juga Dari nggak tahu. informasi. Mencari Iya, dia informasi. Google, Oke. Karena dia cari penasaran. informasi, dia ketemu lah akhirnya satu artikel namanya vaginismus dan dia lihat ciri-cirinya kok sama gitu. Nah, waktu itu dokter yang kita sebut dengan dokter ramah vaginismus di dunia cuma ada 3. Oke. Wow. Dikit sekali. Mm-mm. 2 di luar negeri, 1 di Bandung. Pas denger Bandung, wah Bandung, Bisa kita nih. ke sana. Oke. Dan itu lagi COVID. Oh. Waktu itu lagi Awal COVID. pandemi 2020. Oke. Tapi awalnya kita nggak langsung ke sana juga sih. Sempet Ada perdebatan juga. Ke Enggak lah. dokter dulu, dokter Jakarta. Oke. Tapi bukan yang ramah vaginismus. Jadi gini, dokter pada umumnya kalau tanya tahu vaginismus nggak? Tahu. Tapi dia tahu nggak kalau vaginismus ada 5 level? Oh, Nah. tidak semuanya tahu lah. Nggak Iya. semua. Makanya dokter-dokter ahli di umum sana. yang tidak ramah vaginismus, dia akan bilang, oh ini mah kamu kurang rileks, kamu kurang santai. Akhirnya dikasih obat yang menenangkan segala macam. Dan nggak bisa, nggak berhasil cara seperti itu. Nah, banyak pihak yang bilang vaginismus adalah penyakit psikologi. Padahal enggak, karena sudah diuji coba, ada pasangan suami istri sengaja dibikin tidur istrinya, dibikin mabok dan nggak sadarkan diri, kemudian seperti ya diperkosa gitu lah, tapi suami legal gitu suami istri Suami istri. nutup. Tetap tidak Ya, bisa. jadi vaginismus itu gini, anggap ini sebuah lubang gitu ya. Ketika ada yang mau masuk, otot-otot di kiri kanannya langsung nutup gitu. Refleks merapat. Nah, seberapa kencang tutupnya ini tergantung levelnya itu. Makin I see. tinggi, makin rapat. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ke dokter yang salah, kita malah kena judge gitu loh. Kena judge mental. Kamu nggak rileks, kamu gini, kamu gitu dan sebagainya. Akhirnya ya kena juga, sempat kita kena mental akhirnya. Dan ini bukan penyakit psikologi, tapi penyakit ini bisa menyerang psikologi kita. I Kita see. jadi berantem, kita jadi gimana ya? Emosi juga jadi naik gara-gara ini gitu. Akhirnya kita ke dokter yang di Bandung sana dan dia bilang iya ini positif vaginismus derajat berapa? 4 ya. Level Udah 4 yang jauh. langsung ketahuan Karena langsung 4. emang nggak bisa masuk sama sekali kan. Dia udah coba dan harganya luar biasa gitu. Mm-mm. Angkanya Karena saat itu pandemi, Pandemi jadi juga. harus bayar APD dokter, swab dokter, suster semua. Jadi memang saat itu lagi Itu tinggi setelah banget 7 biaya. tahun menikah baru menemukan atau baru mengetahui bahwa ini kayak penyakit, atau sebelum-sebelumnya selama 7 tahun sebelumnya itu ada pemikiran bahwa itu adalah sebuah sakit? enggak. Tidak. Heeh, heeh, betul, nggak Berarti tahu. itu kan ada kesetresan sendiri mungkin Oh, buat iya. Ferdi sebagai pasangan gitu kan. Kenapa kok seperti ini dan lain sebagainya gitu. Apa yang ada di pikiran waktu itu? Sebenarnya waktu itu dia pernah sampai kena mental sendiri waktu pengen tidur, tiba-tiba dia kayak belai-belai saya gitu. Saya pikir biasa aja kan pengen tidur. Terus waktu saya ikutan ngebelai dia, loh kok mukanya basah gitu. Ternyata nangis dia. Dia kena mental, dia bilang ini salah dia. Dia menyalahkan Sampai dirinya ya. sampai nggak bisa. Oke. Saya juga bingung loh kenapa ini. Nah karena dia cari tahu dia yang sakit bukan saya gitu. Dan waktu itu saya langsung berpikir apa yang harus saya lakukan gitu. Tapi kita udah tahu itu vaginismus, cuma kita belum ke dokter. Akhirnya kita membuat rencana, ya langsunglah ke dokter lah. Akhirnya kita ke Bandung ke dokter, tapi harganya luar biasa, mau kali nembus angka 50 mungkin ya. Akhirnya kita kayak agak mundur sedikit gitu, jadi kayak gimana ya. Saya udah siap tuh, udahlah kita gadai aja BPKB mobil untuk dia berobat. Oke lah, kayak mobil masih bisa dicari lah segala macam gitu. Tapi karena pandemi juga kali ya, kan maksudnya kalau kita gadai itu pun nanti kita hidup pakai apa lagi, karena kerjaan hancur. Kerjaan kita kan, karena kita kerja di Jasa bidang kreatif, lagi hancur. goyang banget kan waktu Betul, pandemi. pandemi ya. Baru setelah waktu tahun 2022 kurang lebih, atau 2021 dia dapat informasi lah, 2021 akhir dia dapat informasi. Ternyata dokter ramah vaginismus di Jakarta udah banyak. Oh, Yang kita ketahui namanya itu ada 3, tapi katanya ada lebih. Yang kita tahu ada 3, dan dia Iya. pilih salah satu dokter itu. Kita pilih satu dokter, kita langsung DM, kita minta nomor HP, kita kontak, kita tanya harganya, kita sampai kaget harganya jauh murah Setengahnya. banget, jauh murah banget.
Tapi sempat kunjungi ke yang di Bandung. Sempat. Sudah sempat, tapi untuk Sempat konsultasi. Itu aja bayarnya kita sampai bingung, kok semahal ini konsultasinya gitu. Karena nggak ada obat, nggak ada apa, cuma Iya, ngomong. konsultasi doang. Iya. Oke. Jadi ada reaksi-reaksi apa secara mental, ngerasa bersalah dari Iya. Livinya. Bersalah. Apa yang dirasakan waktu itu? Jadi kan bertahun-tahun nggak bisa penetrasi, jadi kena mental juga, jadi kayak ngerasa aneh gitu loh, Ci, gimana ya? Kita sebagai perempuan tidak bisa melayani suami, bukan yang nggak mau ya. Jadinya stres kok sesulit itu, maksudnya kayak anak kecil aja bisa, kok gue nggak bisa gitu. Terus sempet ya udah akhirnya Apa yang si Livi sempat lakukan? Tanya teman-teman kah? enggak, aku tipe orang yang nggak bisa terbuka dengan segampang itu terbuka dengan orang-orang gitu. Apalagi itu privacy Even ya. iya, privacy ini kan maksudnya seks itu kan kalau tahu sendiri lah, di Indonesia masih agak tabu kan. Iya. Walaupun sebenarnya nggak juga kayak gitulah ya kan. Jadi kayak untuk ngobrol, ngomong sama even teman dekat aja nggak semudah itu, karena aku memang tipe yang nggak bisa terbuka dengan banyak orang. Jadi kalaupun aku bisa terbuka dengan orang itu, berarti emang aku sangat trust sama dia gitu. Jadi kayak ya udah bertahun-tahun ya cari tahu sendiri, Ci. Kayak saat itu kayak wah ini ada yang aneh nih, nggak, aku harus cari tahu gitu. Jadi aku cari tahu di Google, aku cari tahu di YouTube. Loh, kok ini gejalanya sama kayak aku gitu loh. Itu di tahun keberapa menikah? Itu tahun ke-7 itu. Tahun tujuh, Oke. Iya. Jadi karena ngerasa kayak gelisah gitu loh, kok nggak mau. Sebenarnya gue pengen punya anak nih. Apalagi Firdi sangat demen anak-anak gitu, suka anak-anak. Jadi kena mental juga kan, akhirnya aku cari tahu sendiri. Terus pas lihat di YouTube, di Google, kok gejalanya sama. Jadi kalau misalnya dipaksa jadi sakit gitu. Jadi kayaknya ini nih gejalanya kayaknya bener ini. Nah, sempat kasih tahu Firdi, saat itu Firdi ngelak. Dia nggak percaya, kayaknya enggak lah gitu. Karena dia kalau diajakin berhubungan susah. Saya Iyanya. pikir Karena udah kena dia mental. kena aseksual. Aseksual itu kan nggak punya ketertarikan nafsu untuk berhubungan. Oke. Tapi setelah tahu vaginismus lebih jauh, ternyata karena faktor sakit itu membuat dia kayak trauma juga untuk berhubungan, karena takut sakit lagi. I see. Gitu. Secara nggak sadar tapi dia, gitu. Jadi ya udah, saya sempet kayak enggak lah, nggak mungkin, dia bilang. Jadi selama 7 tahun sebenarnya bergumul juga ya. Ada yang Bergumul. salah nih di mana? Apa yang salah? Gitu Sampai ya. akhirnya aku ngotot banget ke Firdi, kayak gue mau ke dokter. Gue harus mau ke dokter nih bilang. Ini yang Setelah Bandung aku ya, cari yang tahu, Bandung. saat yang aku cari tahu itu kan dokternya cuma 2 di luar Ini dokter negeri. pertama yang pas Iya. karena udah browsing ya. Iya. Iya, karena browsing itu baru ketahuan ternyata dokternya kan ada 3, 1 di Indonesia, dua di luar negeri. Ya udah, saat itu kayak gue mau coba deh, mau dokter Jakarta dulu. Oke. Walaupun aku nggak tahu ternyata nggak semua dokter ahli akan itu. Jadi ya udah sempat ke dokter di Iya. Fluid lah pokoknya, terkenal lah pokoknya. lumayan dokter terkenal, jadi aku nggak perlu spill aja lah, nggak enak. Kenal. Jadi saat itu kita sampai sempat ambil puasa ya, doa Iya, puasa. Oke. Kita ambil doa puasa juga saat itu supaya maksudnya Tuhan buka jalan kalau memang benar ini sakitnya atau enggak gitu kan. Gitu ya. Heeh. Ternyata malah salah diagnosa. Kita masih belum ngomong sama keluarga. Oke. Sampai akhirnya dokter itu salah diagnosa, dia cuma bilang ya kamu kurang rileks. Terus aku tanya, dok, kayak ada kecenderungan saya itu vaginismus deh. Aku yang ngomong gitu ya, karena saking dia kayak ngejudge aku langsung bilang, kayak aku ada kecenderungan vaginismus si dok. Terus kata dokternya, kalau vaginismus itu masuk dan dia nggak bisa keluar lagi. Dia cuma tahu sebatas itu. Terus aku kan jadi tambah bingung, kita orang awam kan, loh sebenarnya aku tuh vaginismus apa bukan? Terus dia bilang, masih bingung tuh. Terus dia bilang, yaudah kamu coba aja nih, saya resepin kamu obat anti cemas. Jadi minum obat ini sebelum kamu berhubungan, jadinya kamu lebih rileks. Sama dikasih pelumas, pelicin gitulah. Kita coba, nggak bisa. Aku nggak ada rileks-rileksnya tuh obatnya. Dia bilang kan anti cemas, aku tetap biasa aja, memang santai aja, tapi memang nggak bisa masuk gitu. Jadi kayak ketunda lagi dengan diagnosa dokter itu. Jadi kita bikin bingung sebenarnya, kita tuh apa sih? Maksudnya aku tuh sakit apa gitu loh. Selama 7 tahun berarti mama dari keluarga pasti Belum. bertanya ya, maksudnya. Oh nanya ada. Kapan punya anak? Iya. Kalau keluarga saya sih santai, nggak pernah. Ayo ke Ditunda ya, Sinse. gitu kan. Oke. Sinse, kan mama ada kenal Sinse, katanya bagus. Teman mama ada yang berhasil hamil.
Oh, gitu. Kenapa diajakin kok nggak mau mulu gitu Mama. loh, Mama. Terus Kalau Ayo kita Mama ajakin. Aku selalu nolak-nolak. Nggak lama nanti aja gitu. Jadi aku jadi lama-lama merasa bersalah karena nggak ngasih tahu itu gitu kan. Sampai akhirnya ya udah aku memutuskan kayaknya nggak baik nih. kasih tahu aja. Kasih tahu aja. Di situ Mama akhirnya mulai ngerti dan Mama sempat bingung, kok bisa? Mama aja nggak begitu gitu. Maksudnya ini penyakit turunan atau kita anak-anak nggak ada yang kayak gitu. Cici aja juga nggak gitu. Kok Cici bisa? aja udah punya Udah punya anak. anak gitu ya. Jadi cuman Livi aja nih dalam satu keluarga. Iya, yang gitu belum. ya. Atau mungkin ngecek-ngecek kepada keturunan yang sebelumnya. Iya, aku bisa. Itu karena apa? Karena makanan atau ya idiopati mah gitu. Oke. Sampai saat itu akhirnya Mama mengerti, nggak pernah nanya-nanya lagi tuh soal anak. Jadinya Gitu ya. malah kasih solusi supaya berobat. Iya, tapi dia juga ini apa namanya selalu ngedorong kita juga buat ayo di dokter atau gimana. Iya, akhirnya gitu. Nah, Vidi sendiri selama 7 tahun itu bagaimana untuk ngeresponin dari sikap Livi ya dengan kondisi 7 tahun loh, maksudnya menikah tapi berarti kan kamu tidak berhasil untuk bisa apa mendapatkan apa ya nafsu birahi lah ya istilahnya gitu ya. Itu gimana? Jadi ya kan rahasia umum gitu kan. Yang bisa lebih menahan nafsu kan cewek kan, bukan cowok. Cowok lebih gampang kena lah gitu. Saya bahkan mungkin boleh dibilang titik rendah saya dari pernikahan adalah ketika saya pengen nanya dia, gue pengen sewa jablay boleh nggak? Daripada Kamu nanya gitu? Nggak, pengen. Oh, pengen nanya. Oke. Itu kan pertanyaan bodoh sebenarnya kan gitu ya. Nggak usah ngomong soal dosa pakai pelacur dah. Iya kalau ntar abis main kena penyakit kelamin dan sebagainya. Jadi saya nanya sendiri, saya jawab sendiri gitu maksudnya. Oke. Jadi akhirnya ya nggak jadi nanya juga gitu. Tapi gimana dong gitu kan. Tapi dia juga apalagi waktu sampai kasus yang dia waktu nangis malam itu dia salahin dirinya sendiri. Saya langsung berpikir ini menderita bukan cuma saya ini. Yang menderita dia juga menderita gitu. Oke. Jadi ya sudah, maksudnya kita tetap berusaha cari solusi yang terbaik. Makanya saya menikah sampai hari ini ya. 9 tahun tuh nggak pernah berhubungan seks. 9 tahun. 9 tahun nggak pernah berhubungan. Bukan nggak pernah mau ya, nggak pernah bisa. Gitu. Ferry sempat nyalahin istri atau mungkin nyalahin Tuhan Nyalahin dia enggak, mempertanyakan iya. Kok nggak bisa, kok susah kayak gitu. Nyalahinnya enggak sih. Nyalahin Tuhan ya. Saya dari dulu gini, saya nggak pernah berani nyalahin Tuhan. Wow. Okay. Karena ya siapa saya gitu kan. Sampai satu titik juga saya pernah bilang sama Livi gini deh, kan kita kan pengen punya anak gitu. Tapi kalau ternyata Tuhan bilang lebih baik kita nggak punya anak, masih mau melayani Tuhan nggak? Saya ngomong gitu. Dia bilang mau. Tapi habis itu nangis. Berat lah gitu berat, masalah itu berat. Dan akhirnya kita juga ketemu sama teman-teman yang support kita dalam arti kata gini. Kita punya kenalan teman, dia udah senior banget gitu, dia secara usia juga senior banget tapi nggak punya anak. Dia kasih nasihat gini, jangan jadikan anak sebagai goal dalam pernikahan. Karena kalau kita jadikan anak sebagai tujuan pernikahan dan Tuhan izinkan kita nggak punya anak, kamu bakal kecewa. Ujung-ujungnya kamu bakal cari siapa yang bisa disalahkan. Padahal salah motivasimu sendiri. Nah akhirnya saya ngomong juga ke dia kayak gitu. Kalau Tuhan nggak kasih anak, ya sudahlah. Mau gimana? Toh nanti anak ketika dewasa juga bakal ninggalin kita juga karena dia harus nikah sama itu, dan pada akhirnya tetap kita berdua yang satu rumah. Gitu. Jadi kalau Tuhan mengizinkan supaya kita nggak punya anak, sudahlah. Ya, siapa kita? Gitu. Maksudnya mau ngelawan kedaulatan Tuhan gimana caranya? Menarik nih. Boleh tahu nggak? Kan kalian juga tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol ya sebelum kita masuk ke podcast ini. Berapa tahun sih pacarannya gitu ya? Berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Nah, selama 6 tahun pacaran terus akhirnya yakin mau menikah nih Livi dengan Firdi. Apa yang menjadi tujuan hidup waktu pas mau komitmen menikah? Kan tadi bilang, kalau tujuan menikah cuma mau punya anak mah nanti pasti kecewa sama Tuhan, kecewa dalam pernikahan. Nah, saya mau tahu biar semuanya juga bisa dengar, tujuan menikah dari Firdi dan Livi itu apa? Enggak ada. Itu keputusan kami. Keputusan. Kami sudah bangun hubungan, kita nilai kita bisa hidup bersama, jadi kita memutuskan bersama untuk nikah. Jadi tujuannya apa? Ya tujuan saya mau nikah sama dia, udah gitu aja. Saya nggak mau yang muluk-muluk. Nah, karena saya pelajari juga, bukan pelajari, saya melihat ada banyak orang juga yang, kenapa sih kamu
pilih wanita ini jadi istri, anggaplah yang paling parah ya. Iya. Karena badannya wah gitu. Someday badannya juga bakal letoy gitu. Terus Oke. ketika badannya seperti itu, kamu nggak mau lagi sama dia. Terus kalau kamu balik lagi, kenapa kamu pilih dia jadi suaminya? Karena dia pintar. Suatu hari nanti kalau misalnya kena pikun, dia nggak pintar lagi, Yes. kamu nggak mau lagi. Jadi semua alasan yang kita pilih untuk menikah dengan seseorang, itu kan pada akhirnya akan diuji Yep. suatu hari nanti. Hmm, Makanya betul. saya kalau nikah, saya nggak butuh alasan kenapa saya harus nikahin dia. Saya mau nikah sama dia, sudah selesai. Mm-mm. Gitu aja. Yes. Jadi menikah karena mengasihi dong ya. Iya. Tujuannya memang Tuhan ingin setiap kita punya pasangan. Mm-mm. Kami berdua aja. Kan kita udah Oke. pacaran, kita udah tahu Mm-mm. kekurangan dan kelebihan. Ya kalau mau cari kekurangan dia banyak, dia cari kekurangan saya juga banyak. Yes. Tapi kok masih mau sampai 6 tahun. Oke. 6 tahun itu saya bisa dibilang hampir nggak pernah ada satu hari pun nggak ketemu. Oke. 6 tahun itu. Jadi udah tahu gitu ya udah sama dia Udah deh, cocok lah gitu ya. sama dia deh dengan semua kekurangan, kelebihan kita. Ya sudah gitu. Kenapa saya nggak butuh alasan apa-apa lagi buat nikah, ribet soalnya kalau harus ada alasan. Gitu ya. Heeh. Jadi pokoknya sudah mantap bahwa ini adalah pasangan yang Tuhan kasih, Tuhan tuntun, Tuhan berikan selama 6 tahun gitu ya pacaran, sudah jalan menikah. Livi juga begitu rasanya. Seperti Iya. apa? Ya sama sih sebenarnya, bukan tujuannya untuk punya anak atau apa, enggak. Ya memang kita udah chemistry-nya udah dapet, ya udah cocok juga ngerasa, ya nggak perlu ada alasan lagi sih. Even waktu sakit vaginismus saja nggak kepikiran tuh untuk punya anak. Gue pokoknya mau sembuh aja dulu Gitu ya. gitu. Heeh. Karena satu lagi Karena masalah solusinya masalah harus yang sembuh. masalah yang vaginisme itu bukan cuma soal nggak bisa berhubungan badan, enggak. Semua pengobatan yang mengharuskan lewat Lewat vagina USG juga nggak bisa. transvaginal itu nggak bisa loh. Contoh keputihan, polip, itu kan lewat vagina semua. Itu Jadi harus- nggak melulu soal karena punya anak apa nggak punya anak, enggak. Ini harus disembuhin memang. Pemeriksaan dalam pokoknya pap smear gitu itu ya. Kan pemeriksaan dalam itu nggak bisa. Intinya sudah ada keyakinan ya waktu pas mau menikah apapun yang terjadi ya ini adalah pilihan dari Firdi yang Tuhan sudah kasih untuk Firdi dan Livi ya. Jadi apapun kondisinya ya sudah bisa diterima lah ya kondisinya, makanya tetap mengasihi sampai dengan hari ini ya. Bahkan walaupun ada pikiran-pikiran negatif buat Firdi. Biar berhenti aja di pikiran. Nggak usah diwujudkan gitu. Oke, Stop oke. aja di sana. Oke. Oke, wah luar biasa. Oke. Firdi kan udah melayani berapa tahun melayani Firdi? Kalau pelayanan di gereja saya udah tahun 94. Tahun 94 ya. Kalau udah pelayanan. Mm-mm. Tapi sekarang Tuhan percayakan jadi gembala ya ini tahun keempat. Sebentar lagi 4 tahun. Wow. Sebentar lagi 4 tahun. Ya maksud saya kalau saya melakukan itu semua, tanggung jawab saya untuk anak-anak yang dipercayakan Tuhan saya gembalakan kayak gimana ntar gitu dengan semua yang masa saya harus minta mereka maklum dong saya nikah tapi nggak bisa berhubungan badan, boleh dong saya ke mana gitu kan, ya nggak bisa gitulah. Oke. Ada beban spiritualnya juga dan ya, Oke. Jadi pada sekarang ini kan kelihatan ya, maksudnya Livi sudah mengandung, sudah hamil. dan ini Artinya- alami, puji Tuhan, alami. nggak Iya. instan. Wow, oke. Jadi Puji dinyatakan sembuh itu waktu Selesai operasi. Setelah Oh, sempat operasi, operasi, ada Loh, operasi. lo operasi. akhirnya berobat. Vaginismus itu harus operasi, tapi operasi non bedah. Oke. Jadi Kayak disuntik di otot vaginanya. vaginanya disuntik botox untuk dilemaskan. Lalu nanti dokter akan memasukkan alat yang disebut dengan dilator. Jadi semacam ya penis-penisan gitu, tapi bahannya Ada silikon. ukurannya dari Ada kecil ukuran. sampai yang gede. Tujuannya untuk otak merekam. Oh, ini nggak apa-apa gitu. Jadi harus jadi selesai operasi latihan tuh 2 Harus minggu. rutin latihan Saya belum sehari bisa 2 coba. kali. Iya. Selama 2 minggu belum boleh coba. Dia harus latihan sendiri, Oke. masukin dan keluarin sebagainya. Jadi ada treatmentnya Oh ya. iya, Iya. treatment betul. Oke, jadi ada alur untuk proses penyembuhan. Iya, Boleh betul. cerita nggak dari awal tuh tadi? Kan tadi tuh udah cerita ketemu dokter. Akhirnya ketemu dokter juga yang di Jakarta ya. Ketemu dia di Jakarta, dia salah diagnosa, akhirnya ketunda lagi setahun 2020 pandemi. Mhm. Tapi aku saat itu ngotot, kayaknya kita ke dokter yang spesialis aja deh. Kayaknya aku merasa Pasti. masih nggak yakin karena menurut aku nih dokter Jakarta ini bikin kecoh, jadi bikin bingung aku. Oke. Akhirnya aku ngotot kita ke Bandung aja satu sekali liburan. Akhirnya ke Bandung, baru tuh akhirnya kita dijelaskan selama konsultasi lumayan ya 1 jam ya. Mm-mm. Akhirnya kita paham mengerti, oh
ternyata ya benar nih gue sakit ini gitu. Oke. Akhirnya ya udah coba tanya-tanya biaya, kata dokter tanya ke administrasi. Oke. Aku tanya administrasi situ udah 40-an karena kita harus nanggung biaya APD, swab 40 gitu-gitulah. itu belum termasuk APD. Tambah lagi. Iya, pokoknya kurang Oke. lebih 40-an lah. Gitu ya. Heeh. Berarti Terus kayak tetap ada prosesnya, biayanya yang harus disiapkan. iya, saat itu bilang, wow lumayan juga ya harganya segitu. Terus pandemi, Mm-mm. job waktu itu kan aku masih makeup kan, maksudnya sampai sekarang masih makeup sih. Maksudnya karena pandemi kan wedding saat itu kan di stop banget kan. Nggak ada yang Kayak wedding nggak ada malahan. yang wedding. Jadi kayak kita tunda lagi. Mm-mm. Terus akhirnya karena rasa sembuh aku tinggi sampai akhirnya si So, dokter itu keinginan. keinginan sembuhnya tinggi. Aku sempat masuk grupnya si dokter itu yang di Bandung. Nah, kamu masuk aja grup Vaginismus Indonesia. Oke. Masuk ke Ada Telegram, grupnya ada berarti ya, ada grupnya, komunitasnya ya. komunitasnya betul. Oke, jadi Nah, Livi mulai masuk masuk ke grup itu grupnya. banyak lah yang sharing-sharing cerita-cerita, terus informasi-informasi, ternyata loh di Jakarta ada gitu loh dokternya, Oke. ada list dokternya di situ saat itu. Oke. Saya bilang lah kenapa kita nggak coba aja di Jakarta gitu Tapi kita kan. curiga karena harganya terlalu jauh bedanya. I Iya. see. Bisa kurang dari setengahnya loh. Oke. Jadi di bawah 20 juta harganya. Oke. Jadi kita curiga gitu. Sempet Tapi nanya-nanya juga, akhirnya aku cari tahu, aku DM yang dokter di Jakarta dan fast respon dijawab. Aku bilang, dok kayaknya sepertinya harus konsultasi dulu nih. Nah setelah konsultasi dengan dokter itu, dan aku akhirnya paham kenapa harganya bisa jauh berbeda. Jadi kalau yang di dokter Jakarta itu dia nggak mewajibkan nginep, jadi setelah operasi udah bisa langsung balik. Tapi belum pulang. tahu sembuh atau tidak. Oh, sembuh. pasti Sembuh juga. Cuma gini kalau di Bandung kenapa mahal? Dia udah harus nginep 3 hari. Karena Karena selesai operasi harus ada cek psikologi, cek yang dokter dia ini, udah cek itu. termasuk, Udah termasuk. di paketan si dokter yang Bandung itu udah termasuk dokter psikologi. Wow, ini udah jalan keluar lah ya. Ini benar-benar harapan banget ya. Tapi karena kita memilih yang di Jakarta aja karena lebih murah, karena yang di Jakarta itu nggak termasuk dokter psikologi, dan aku ngerasa aku nggak secara psikologi juga biasa aja gitu ya, maksudnya nggak yang gimana, jadi kayak emang butuh penyembuhannya aja gitu, butuh operasinya aja, terus udah gitu juga nggak perlu nginep, biaya-biayanya ya total setengahnya, jadi ya udah mending yang di Jakarta aja, toh sama-sama sembuh. Ada review juga di grup itu kalau sama dokter ini bisa sembuh. Jadi akhirnya memilih pengobatannya di Jakarta. Di Jakarta. Nah saat itu juga ada drama lagi. Asuransi aku nggak ke klaim, nggak ke cover. Jadi kita tuh baru masuk asuransi. Kita tanya dia ada vaginismus gitu kan. Bisa nggak diklaim kira-kira? Katanya bisa, kata sales asuransinya. Tapi kan harus nunggu 1 tahun. Itu sebabnya kenapa kita tunda lagi 1 tahun. Oke. Supaya bisa diklaim. Pas sudah 1 tahun kita ajukan, ternyata nggak bisa. Kenapa? Dianggap penyakit psikologi. Asuransi tidak tidak bisa klaim untuk penyakit psikologi. Padahal itu bukan psikologi. Sampai dibantu dokter juga itu bukan psikologi. Makanya saya bilang dokter ada 2 nih, yang ramah vaginismus dan yang enggak. Makanya hati-hati pilih dokternya. Jadi drama belum kelar, saya udah prepare, kalau emang beneran pengen buru-buru sembuh, udah nggak apa-apa, mobil digadai aja. Toh cicilannya udah selesai. Digadai aja gitu, nggak apa-apa kok. Udah siap gitu, udah siap. Tapi suatu hari kita lagi ngobrol sama temen, suami istri juga ngobrol. Kita suka ketemuan sama suami istri buat ngobrol. Ujung-ujungnya Bible studies juga sih, tapi ngobrol-ngobrol terus dia terima telepon untuk yang terakhir kalinya dari asuransi. Dia bilang nggak bisa, ditolak. Jadi teman saya nanya itu ada apa gitu di telepon. Saya bilang ya udah asuransi ditolak dan sebagainya gitu kan. Terus teman saya nanya emang berapa harga operasinya? Ya bisa nembus 20 juta lah. Ini sebenarnya setengah dari yang Bandung itu gitu. Terus teman saya bilang ya udah gini aja, biaya operasinya kita yang bayarin aja, tapi kasih waktu kita 1 minggu ya. Kita berdua langsung diem gitu. Speechless. Kita seumur hidup kita nggak ada ceritanya ada orang ngasih sesuatu ke kita berupa uang atau barang gitu. Kita sering dengar teman kita cerita, wah puji Tuhan gue dikasih mobil sama teman, gue dikasih ini, gue dikasih duit sekian, uang liburan. Kita cuma dengar kesaksian orang doang. Tapi hari itu pertama kalinya dalam hidup kita ada orang mau bayarin biaya operasi yang nembus angka 20 juta. Diam gitu. Kita langsung bingung, ini sudah kairosnya kah gitu di tahun ini gitu. Karena tahun sebelumnya kan kita belum kenal orang ini. Kita baru kenal dekat itu baru ya tahun-tahun dekat-dekat itu. Akhirnya kita langsung
bilang thank you sama dia dan sebagainya. Kita pulang berdoa lagi sama Tuhan, kita flashback lagi. Kok pas ya di tahun ini ketemu dokter di Jakarta, ternyata sudah banyak dokter sama vaginismus. Terus kita tetap nggak punya biayanya karena masih COVID gitu kan, belum balik semua dana, tapi ada yang mau bayarin. Kok bisa gitu. Akhirnya saya flashback pulang. Nah, saya flashback, ternyata ini yang saya baru ngeh. Kita ini selama menikah ini agak kurang dewasa kalau lagi berantem. Saya ini kalau berantem, saya pilih keluar dari rumah, saya tenangin diri. Karena kalau tetap situ nanti saya tanggapin, nanti ujung-ujung lempar ini lempar itu gitu kan. Masalahnya yang bisa kayak gitu saya. Dia kalau berantem, kalau nggak ditanggepin, kesimpan terus. Akhirnya kayak gitu berulang terus dalam rumah tangga kita kalau berantem. Bisa lama, bisa lumayan lama. Berantem terus. Sampai akhirnya di tahun ke-8 pernikahan kami, saya secara pribadi ngambil keputusan untuk saya nggak mau gitu lagi. Kalau ada masalah udah selesai lah. Ternyata di tahun yang sama, dia juga secara pribadi ngambil keputusan yang sama. Nah, waktu ngambil keputusan ini pun berawal dari saya nyesel. Saya nyesel karena pernah ngomong cerai ke dia. Dia pun pernah ngomong cerai ke saya. Tapi dia dulu saya ngomong cerai. Terus habis itu saya beberapa tahun kemudian saya tangkap dia. Saya bilang, kalau berani bilang cerai lagi, saya ladeni. Kalau perlu saya ambil surat cerainya tuh tanda tangan deh. Saya ngomong kayak gitu. Itu yang saya sesali sampai hari ini. Kenapa harus keluar itu dari mulut saya? Nah itu yang mendorong saya untuk gue nggak boleh kayak gini lagi. Gitu, nggak boleh kayak gini. Nah setelah saya ambil keputusan itu, kita berantem tuh kayak cuma singkat aja gitu, bisa selesai ketika makan. Jadi kayak ya berapa jam paling selesai gitu. Dari saat itu baru terbuka semua tuh, baru terbuka yang soal dokter Jakarta yang nama vaginismus ada banyak. Terus dibayarin ininya, biayanya disediakan. Iya, setelah operasi, wah seneng kita, dia udah bisa lakukan ini segala macam. 3 bulan kita berhubungan badan, akhirnya setelah 9 tahun kita bisa berhubungan badan. 3 bulan kok nggak hamil. Dokter periksa lagi, ada polip, dramanya belum selesai. Di rahim ada polip. Kata dokter ada 3 polip, 2 atau 3 polip ya. Begitu dioperasi. Tapi dokter bilang gini, tenang, kali ini pasti bisa diklaim asuransi. Karena dia sering katanya, klaim asuransi lah gitu. Terus waktu dioperasi, ternyata polipnya nggak 3, polipnya ada berapa belas itu. Kecil-kecil. Selesai. Nah, pas selesai polip itu, kita berhubungan lagi. Sebulan lah kurang lebih. Sebulan setelah operasi polip. Kita nggak tahu. Kita tahunya. Jadi gini, waktu Januari dia pernah telat datang bulan. Saya bilang hamil nih, saya bilang gitu. Katanya delay seminggu, datang bulan lagi. Terus bulan kedua, Februari kalau nggak salah kayak gitu juga, delay berapa hari. Nah, pas bulan Maret delay lagi. Tapi saya tetap bercandain, hamil nih, saya gitu. Terus setiap kali telat. Perkataan iman itu namanya. Sampai di bulan Maret pertengahan, dia telat 3 hari. Dia biasa aja karena kemarin juga 3 hari, seminggu malah. Tapi entah kenapa yang bulan Maret itu kita kan akhirnya ada jalan ke Bandung dalam keadaan dia telat datang bulan. Waktu kita udah sampai Bandung itu tuh udah seminggu telat datang bulan. Saya langsung gelisah sendiri gitu, tadinya bercanda saya langsung mulai harap-harap gitu. Akhirnya pas pulang dari Bandung dia ke WC, saya bikin video tuh, tapi dia nggak tahu ini dia seminggu telat datang bulan. Kok kayaknya jadi ya gitu. Lalu selesai taruh video dia keluar 2 garis. Dia langsung hamil. Terus bingung juga saya gimana, baru selesai bikin video lu kok tepat gitu loh. Jadi saya agak bingung gimana harus merespon. Mungkin udah dapat impresi kali ya. Terus habis itu kita langsung ke dokter ya buat mastiin, buat make sure bener gak positif saat itu. Bener nih, selamat ya. Udah ada kantong janinnya. Setelah 9 tahun lewati gunung, lewati lembah gitu. udah kita udah coba semua, dan kami bersyukur kita nggak pernah tuh sampai benar-benar ngelakuin hal yang bakal kita sesali lah. Contoh yang tadi, saya pengen sewa pelacur gitu, pengen cerai, apalagi pengen semua berarti di kepala lah. Kita nggak mau wujudin. Jadi ya itu yang kita lakukan gitu, itu yang kita lewati sampai hari ini. Dan ini udah blessing sekali. Udah bulan keberapa nih? 7, jalan 8. Bulan 32 udah jalan, iya udah mau jalan 8 deh, iya bener. Tanggal berapa due date-nya?
Bulan depan. Bulan depan 13 sampai 16 November. Kan pilihnya sesar ininya. Selamat. Thank you. Oke, berarti semua ini juga memang ada rencana Tuhan ya di balik pernikahannya Firdi dan Livi ya. Jadi ternyata Tuhan membawa kepada padang gurun, terus diproses apa yang memang harus dibentuk di dalam hubungan suami istri ini ya. Dan ternyata waktunya Tuhan tiba, tapi menyadari apa yang Tuhan proses di dalam setiap kejadian ya. Dan terutama dengan penyakit ini ya, ternyata memang Tuhan mau proses ya. Luar biasa loh, keren banget. Sampai akhirnya Tuhan buka jalan dan semuanya timingnya tepat ya. Dan asuransinya juga tidak sia-sia, tetap terpakai juga ya. Jadi walaupun kecewa di depan, tapi ternyata ada hal yang memang tetap masih bisa digunakan. Jadi nggak ada yang kebetulan, semua rencana Tuhan. Dan itu terjadi dalam kehidupan kalian semua ya. Wow, keren. Oke. Nah, aku mau tanya satu hal atau Firdi dan Livi ya, memberikan pesan. Karena saya tahu bahwa penyakit ini mulai muncul dan mulai dikenal banyak wanita dan pasangan suami istri, karena saya juga ada beberapa yang konseling dengan saya, lalu ada yang akhirnya bercerai, tapi ada juga yang akhirnya mungkin belum sembuh sampai hari ini, karena ada yang mengambil tindakan insem ya, jadi kayak bayi tabung gitu ya. Ya ada yang hamil sih sampai hari, cuman untuk vaginismusnya belum sembuh. Nah ini sangat akan menjadi berkat buat mereka dan ternyata bisa sembuh. Boleh nggak sebagai suami ya Firdi kasih pesan kepada jemaat kami yang menonton gitu ya, mereka bisa dikuatkan bagaimana menghadapi istri yang mengalami vaginismus dan dalam perjalanannya. Yang pertama, penyakit vaginismus itu bukan aib, itu bukan hal memalukan untuk kita akui. Pertama itu, vaginismus adalah penyakit. Semua penyakit harus disembuhin. Cuma mungkin kita bingung harus mulai dari mana. Kalau bingung, cara termudah gampang. Bisa hubungin kami, bisa hubungin Gajah Mada, MCC buat dipertemukan, dan kita akan kasih rekomendasi dokter yang mana dan saran-saran untuk bisa ya mengurangi beban mental. Karena gini, saya nggak tahu apakah ada yang seperti saya tetap bertahan walaupun 9 tahun menikah nggak pernah berhubungan badan dengan istri sendiri dan tetap tidak jajan keluar-keluar gitu. Saya nggak tahu ada nggak yang kayak saya, tapi toh berhasil juga dan hasil memuaskan. Karena gini, seandainya saya lakukan itu, saya jajan keluar, dia hamil, saya mau kasih teladan apa buat anak saya? Itu yang saya lakukan. Jadi kalau ada yang mengalami hal seperti ini, tidak mampu berhubungan badan karena seperti ada yang menahan ketika berhubungan badan, mungkin itu ada sebuah vaginismus dan harus disembuhkan. Cari dokter yang ramah vaginismus, cari orang yang paham, jangan yang setengah paham, karena vaginismus ada tingkatannya. Jadi jangan terlalu dibebani pikiran, karena semua sekarang udah ada informasi tersebar luas dan ya udah nggak ada yang perlu dimaluin gitu ya. Sembuh kan, kalau targetnya sembuh, buang rasa gengsinya dulu lah. Gitu. Kita pun sekarang mulai banyak bercerita pada orang-orang yang bercerita juga ya, katanya, wah lu 9 tahun, ini gua ada nih saudara 11 tahun nggak punya anak. Saya tanya aja langsung, hubungan seksualnya bagaimana? Baik nggak? Begitu dia jawabnya kayak ragu-ragu gitu, mungkin kata tabu gitu, saya langsung ceritain dulu kenapa kita berdua baru punya anak sekarang. Nah ketika saya ceritain kayak gitu, orangnya baru mulai terbuka. Oh iya, jangan-jangan gara-gara itu kali. Terus saya tanyain deh. Gitu. Karena terbuka. Jadi dimulai dari kita yang udah jadi survivor dulu, survival dari vaginismus. Kita bisa cerita, kita bisa kasih kesaksian ini, dan kita juga ini pernah ngalamin dan sembuh. Jadi ya buat kita mau nolong banyak orang yang mengalami hal yang sama. Tuhan pakai ya. Iya, buat suami-suami juga. Iya, tolong pikirkan perasaan istri yang karena dia yang sakit gitu. Suami itu nggak sakit, tapi supportlah istri gitu. Apalagi keluarga Kristen. Saya tuh kenapa tetap bertahan, karena saya ingat dengan sumpah saya akan mengasihi istri saya dalam keadaan sehat ataupun sakit, senang ataupun kaya ataupun miskin, susah ataupun ya gitulah. Jangan ambil yang enaknya aja dong. Ketika nggak enaknya juga harus tetap support istri dong. Kayak gitu. Yes. Bagaimana dengan Livi? Boleh kasih pesan buat para istri yang mungkin sedang berjuang
untuk ngelewatin penyakit vaginismus ini? Kurang lebih ya sama lah kayak gitu. Maksudnya jangan putus asa, apalagi kalau memang udah sadar akan ada sakit itu, cari tahu aja gitu, berjuang. Maksudnya kalau memang butuh informasi ya bisa kontak aku, Firdi atau Cici, pihak GMCC gitu. Aku pasti bantu karena aku juga berawal dibantu banyak orang. Aku akhirnya bisa masuk grup dan banyak informasi dan terbantu sekali soal biaya gitu. Jadi maksudnya ini tuh adalah penyakit, jadi lebih baik kita disembuhkan. Karena semakin kita nggak sembuhin, itu benar-benar kena mental dan aku ngerti banget gitu. Jadi jangan pernah putus asa, semangat terus, pasti bisa sembuh gitu aja. Yes. Oke, thank you buat Firdi dan Livi. Hari Thank you, ini Ci. sangat menjelaskan buat para pejuang vaginismus ya di sana. Oke, para pemirsa dan GMCC Berdampak, saya percaya mungkin banyak yang sedang berjuang. Semoga podcast ini akan menjadi berkat buat mereka yang sedang berjuang dan mungkin ada saudara yang mungkin mengalami dan boleh juga mendengarkan podcast ini. Saya percaya bahwa setiap penyakit itu sudah Tuhan sembuhkan sebetulnya. Cuman kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan waktu yang tepat dan kairosnya Tuhan akan datang kepada setiap kita. Dan saya percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat dan Dia selalu ada buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di GMCC Berdampak berikutnya. Dah.